Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi ya. Ya, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Ananda bertemu dengan kami dalam kegiatan MPLS walaupun jauh. Ini merupakan hal yang baru saat kalian berada di rumah, selalu ikuti protokol kesehatan dari COVID-19, cuci tangan, kemudian hindari kerumunan, selalu pakai masker sebagai awal dari ikhtiar kalian agar Anda semuanya tidak terjangkit oleh COVID Corona. Anak-anak, syukur alhamdulillah Anda pagi hari ini sudah resmi menjadi siswa-siswi SMA Negeri 2 Pati. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kalian karena dari ratusan, ribuan bahkan dari siswa yang berminat di SMA 2, Andalah yang bisa masuk di keluarga besar SMA Negeri 2 Pati. Oke, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tata tertib dan MPLS, tapi tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu perkenalkanlah, nama saya Bapak Rohmat SPD MSI. Nama cukup singkat, padat, tapi penuh makna. Betul enggak? Betul kan? Roh itu nyawa, mat itu panjang. Jadi rohmat itu nyawanya panjang, artinya penuh barokah, diberikan umur yang panjang tapi diberikan kasih sayang. Oke, saya mulai mengajar, mulai berkiprah dalam dunia pendidikan mulai tahun 1995. Mungkin Bapak Ibu kalian pernah saya ampuh waktu sekolah, sehingga Anda itu cucu-cucu saya. Jadi mulai 95 saya sudah mengajar di SMA PGRI Pati selama 8 tahun. Kemudian alhamdulillah bisa lolos dalam seleksi CPNS tahun 2002. Saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Tayu. Dan tahun 2012 kita bergabung di Semandapa Terpercaya dengan mengajar bidang studi matematika. Saya hanya punya 1 istri dan 2 anak, yang mana anak saya yang besar itu sudah tua, tapi yang kecil masih SD kelas 2, yang besar sudah semester 8. Oke, alamat saya di kota mana? Kotoharjo. Jadi di Kotoharjo Perumwijaya Kesuma. Inilah nanti kalau Anda bertemu saya di kelas, maka Anda akan menjumpai saya selaku guru bidang studi matematika. Oke? Gitu saja ya perkenalan saya. Oleh karena itu marilah kita song-song, kita gerakkan usaha kita dalam rangka mengabdikan diri masuk dalam keluarga besar SMA Negeri 2 Pati dengan mencoba mempelajari, menjelajahi, bahkan bisa nanti kita terapkan di sekolah melalui tata tertib dan APPS yang kita terapkan, yang diterapkan di SMA Negeri 2 Pati. Demikian perkenalan saya. Oleh karena itu marilah kita simak materi yang akan kami sampaikan. Ya, anak-anak, setelah saya memperkenalkan diri di hadapan kalian, oke, kita ice break dulu ya. Siap, ice break? Bermain dulu ya. Ya, kita olah konsentrasi Anda, kepekaan Anda. Jangan terganggu pada suara siapapun. Kita ice break dulu untuk mengukur ketepatan dalam menebak sesuatu. Oke. Ya, kita bermain warna. Yang dilihat adalah warnanya, bukan tulisannya. Oke, ini warna apa? Kuning, salah. Hijau, oke, betul. Kemudian warna apa? Merah, oke, nanti yang salah akan saya beri sanksi. Kemudian selanjutnya warna apa? Kuning. Ada yang selain kuning? Tidak ada, oke, berarti tajam. Ini warna apa? Hijau. Ada yang hijau?
Salah, yang betul warna biru. Jangan dilihat tulisannya, tapi warna yang ada di tulisan. Ini warna apa? Hitam. Oke, semuanya cerdas kalau hitam, tidak buta warna ya. Ini warna apa? Hijau. Salah. Bukan warna hijau, tapi warna merah. Tulisannya hijau, tapi di dalamnya warna merah. Ya, ini warna apa? Biru. Betul sekali. Walaupun di situ tertera warna merah. Kemudian ini warna? Iya. Warna apa? Hijau. Betul. Ini warna apa? Warna putih. Ini warna merah. Salah. Oh, yang warna merah kamu buta warna berarti. Ayo, siapa? Warna apa yang betul? Warna kuning. Oke, ini sekedar untuk mengukur konsentrasi Anda, kepekaan Anda dalam melihat sesuatu. Oke anak-anak, sekolah adalah sebuah organisasi besar. Sekolah adalah suatu lembaga institusi yang merupakan lembaga formal. Karena lembaga formal, maka di situ pasti ada aturan. Ada semacam tuntutan yang harus diikuti oleh keluarga besar yang ada di sekolah. Tidak mungkin suatu lembaga sebesar sekolah kita tidak punya aturan, tidak mempunyai tata tertib. Karena apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan di lingkungan sekolah di SMA Negeri 2 tentunya harus dibatasi, harus diatur, ditata. Bagaimana biar anak-anak semua itu masuk dalam lingkungan sekolah itu menjadi anak-anak yang terpelajar. Anak-anak yang terpelajar itu apa cirinya? Punya etika. Tidak mungkin anak yang sekolah tidak punya etika. Etika itu apa? Etika adalah sopan santun yang harus menjadi sebuah rujukan bagaimana itu Anda beretika yang baik. Taat pada orang tua, atau dalam bahasa Arabnya itu takdim pada orang tua, dan menempatkan orang tua dalam tempat yang terpuji. Jadi harus menghargai orang tua. Ini di lembaga sekolah, di rumah juga gitu. Anda punya orang tua yang harus ditakzimi, harus diberikan semacam penghargaan, penghormatan yang terpuji, maqamam mahmudan. Kemudian anak-anak yang punya pendidikan itu apa cirinya? Estetika. Jadi punya etika, punya estetika. Estetika itu keindahan. Jadi sebagai balancing dari supaya ilmu pengetahuan tanpa diimbangi dengan sebuah hiburan, kesenangan, serta semacam estetika yang indah, maka sesuatu itu tidak akan menjadi nyaman. Kemudian yang terakhir apa? Moralita. Nah, ini yang paling utama. Ciri dari seorang yang terpelajar atau orang anak-anak yang punya pendidikan yang baik itu harus punya moralita. Moral adalah sebuah karakter yang tentunya kemarin atau mungkin nanti akan diberikan pendidikan karakter. Bagaimana anak-anak punya karakter yang handal, yang hebat, yang tangguh, yang akan menjadi sebuah contoh. Tidak hanya di sekolah, tetapi di lingkungan keluarga Anda, di lingkungan masyarakat, di lingkungan nanti organisasi-organisasi yang Anda ikuti. Oke, siap ya? Siap di SMA 2 ya? Yakin? Yakin enggak? Yakin ya? Yakin di SMA 2. Oleh karena itu Anda harus menjunjung tinggi, mentaati semua aturan tata tertib yang ada di sekolah. Oleh karena itu, Anda tentunya nanti akan mendapatkan file materi tentang tata tertib sekolah, serta angka prestasi dan pelanggaran siswa yang menjadikan sebuah kolaborasi. Bagaimana saat Anda melanggar, bagaimana prosesnya, bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana sanksinya, itu akan di-cover dalam wadah yang namanya tata tertib dan APPS. Di sekolah Anda SMP, Anda sudah menjalankan tata tertib APPS sesuai dengan yang sebenarnya? Ada yang tidak punya tata tertib di sekolah Anda? Tidak ada ya? Pasti waktu Anda di sekolah, di SMP,
tentunya punya tata tertib yang mungkin berbeda dengan tata tertib di sekolah Anda yang sekarang. Anda sekarang masih berbaju putih dan biru. Sebentar lagi akan Anda tanggalkan baju itu, Anda akan menjadi seorang yang remaja. Sudah bercelana semuanya pakai abu-abu dan putih. Sebagai sarana bagaimana Anda dapat menimba, mengaktualisasikan diri Anda di sekolah yang tercinta ini. Tentunya tidak terlepas dari kiprah Anda di sekolah. Apakah pelanggaran-pelanggaran yang Anda lakukan selama di sekolah? Ataukah prestasi-prestasi hebat yang akan Anda ukir di SMA Negeri 2 Pati? Saya bangga, saya senang, dan saya gembira tatkala saya mendengar anak-anak SMA 2, alumni SMA 2 menjadi sebuah duta-duta penggerak ataupun punya prestasi yang hebat di luar sana, baik di bidang olahraga, di bidang akademik, maupun di bidang-bidang yang lain. Tetapi alangkah sedihnya saya, Bapak Ibu guru semuanya, orang tua kalian, mendapat kabar, mendapat berita kalau Anda itu punya pelanggaran, punya kasus masalah, apalagi kasus-kasus kriminal, narkotika, dan sebagainya. Sedih saya rasanya, nangis ini. Bagaimana Anda tentunya tidak bisa mengimbaskan tata tertib yang ada di sekolah kita SMA Negeri 2 Pati sesuai dengan job description yang sudah Anda pelajari. Mungkin selama 3 tahun nanti Anda akan bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan kehidupan yang baru di kehidupan yang namanya SMA Negeri 2 Pati. Oke, mari kita simak, kita mencoba untuk membedah beberapa item-item tentang tata tertib. Tata tertib itu apa? Tata tertib adalah sebuah rangkaian proses kegiatan yang harus diikuti. Kalau itu memang berupa anjuran, berupa perintah. Tetapi jangan sampai-sampai Anda betul-betul menyalahi aturan itu, melanggar aturan itu namanya pelanggaran. Makanya kontribusi Anda bagaimana Anda memadukan antara tata tertib yang wajib ditaati dan pelanggaran-pelanggaran yang memang menyimpang dari tata tertib, dan berikan penghargaan atau reward tentang prestasi yang Anda. Sehingga nanti ada 2 instrumen tata tertib yang harus Anda ikuti. Kalau melanggar, otomatis Anda akan mendapat sanksi yang namanya APPS, angka pelanggaran. Lalu apa saja angka pelanggaran? Nanti Anda bisa membuka pada file. Oh, aku terlambat sekali di skor 5, 2 kali 10, 15 kali berarti 75. Keluar dari SMA Negeri 2, pasti dikeluarkan. Karena Anda sudah melanggar 75 poin selama kelas 10. Jadi tentunya nanti proses ini akan bertahap. Anda sudah tidak mungkin bisa mengelak karena buktinya ada. Anda sudah melanggar dengan poin 75, berarti Anda dikembalikan ke orang tua. Tetapi tatkala Anda punya prestasi tingkat Jawa Tengah misalkan, maka bisa disubsidi menjadi sebuah nilai prestasi, bisa untuk menutupi pelanggaran yang sudah Anda lakukan. Jelas tidak? Jelas tidak Anda? Jelas? Ada yang tidak jelas? Ya, oke, bagaimana? Apa masalah Anda? Nah, jadi gini, prestasi adalah sebuah nilai yang bisa menutup pelanggaran yang Anda lakukan. Anda melanggar sudah 75, tapi kalau Anda punya prestasi nilainya 25, berarti dikurangi 25 kembali 50. Berarti Anda tidak jadi dikeluarkan. Ini yang namanya prestasi. Tetapi saat Anda sudah melanggar 75 kelas 10, tidak ada kata ampun, Anda pasti dikembalikan ke orang tua. Oke, silakan anak-anak buka tata tertib yang ada di file Anda. Dari A sampai Z dibuka. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya beri waktu 2 menit. Dibuka.
Ya, jelas ya, itu tata tertib yang harus Anda ikuti, yang harus Anda lakukan dari A sampai Z. Dan budaya yang paling baik di SMA kita yang sudah turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang adalah bagaimana anak-anak dalam masuk pintu gerbang di antara sekolah-sekolah yang lain, mungkin sekolah kita yang paling pagi. Karena jam 6.45 proses penutupan pintu gerbang akan dimulai. Sehingga nanti kalau Anda masuk di pintu gerbang lebih dari jam 6.45, maka indikasi Anda dikatakan terlambat. Dan itu ada sanksinya. Dan budaya yang paling sering kita lakukan adalah saling menyapa sesama teman, sama guru, walaupun hanya mengucapkan Assalamualaikum. Karena sekarang zamannya COVID-19, maka kalau memang Anda menyapa guru hanya tinggal menganggukkan selamat pagi, Assalamualaikum, tidak usah berjabat tangan dulu. Karena itu bagian dari protokol kesehatan COVID-19. Jadi budaya-budaya ini yang sudah turun-menurun, Anda tinggal menyesuaikan. Sehingga tata tertib yang sudah Anda baca dari pertama sampai terakhir, ini adalah sebagai bahan, sebagai rujukan bagaimana Anda bisa tentunya nanti bisa melaksanakan sampai kelas 12. Harapan kami jangan sampai Anda tersentuh atau masuk dalam jurang pelanggaran itu. Sampai masuk, maka yang menjadi taruhannya adalah orang tua Anda tentunya kalau proses itu berjalan akan dipanggil. Kalau sudah memenuhi kuota Anda dikeluarkan, maka tetap Anda harus meninggalkan sekolah, dikembalikan orang tua. Itu yang pertama. Terus kemudian Anda naik kelas 11. Bagaimana skor Anda yang tadi? Misalkan Anda punya skor 50 pelanggaran, naik ke kelas 11, maka pelanggaran itu dijumlahkan lagi. Sehingga sewaktu Anda naik kelas 11 kok masih ada pelanggaran lagi 50 poin, maka totalnya menjadi 100. Kalau sudah 100, kelas 11 dikembalikan orang tua karena maksimal kelas 11 untuk angka pelanggarannya 90. Setelah Anda naik ke kelas 12, angka pelanggaran yang sudah Anda punyai dijumlahkan lagi di kelas 12. Kalau Anda masih melanggar lagi kok sudah mencapai 120 poin pelanggaran, jangan tanya, dikembalikan ke orang tua. Sehingga harus betul-betul ekstra hati-hati, jangan sampai masuk ke jurang yang namanya pelanggaran sekolah. Sanksinya apa? APPS, angka pelanggaran. Kalau Anda tidak punya prestasi, ya langsung tidak bisa untuk menolong pelanggaran yang Anda ikuti. Jadi sekali lagi, pelanggaran-pelanggaran tata tertib yang Anda ikuti merupakan sebuah kolaborasi kehidupan Anda sewaktu di sekolah. Jadi tentunya ini menjadi sebuah catatan tersendiri. Mungkin di sekolah-sekolah sebelum Anda masuk ke sini tidak ada PPS, Anda bisa melanggar tanpa ada sanksi-sanksi yang relevan. Sehingga tolong, kalau Anda sudah niat di SMA Negeri 2 Pati, wajib mengikuti, mentaati tata tertib yang berlaku. Sehingga harapan kami sampai Anda lulus di sekolah nanti dengan lulus tanpa pelanggaran, bersih dan husnul khotimah. Lulus di SMA 2 Pati dengan nama yang baik, nama yang harum, prestasi yang baik. Oke, ini sekedar tentang tata tertib. Sehingga bagaimana Anda nanti bisa mengimplementasikan tata tertib itu dalam kehidupan di sekolah dari kelas 10 sampai kelas 12. Sehingga harapan kami ini adalah kerja bareng, kita punya semboyan, kita itu maju bersama, tapi hebat semuanya. Hebat dalam meraih prestasi, mengukir prestasi yang terbaik demi kesuksesan ataupun demi cita-cita Anda. Itu yang pertama. Sekali lagi kita coba kembali bagaimana Anda bisa mencikapi tata tertib. Kalau memang ada pertanyaan tentang tata tertib, silakan ditanyakan. Setelah itu kita bedah tentang angka pelanggaran dan prestasi.
Jelas ya? Oke, jelas? Jelas ya? Oke. Ada yang mau berbagi pengalaman anak-anak waktu di SMP tentang tata tertib? Ada? Ada ya? Oke, maju yuk. Dari SMP mana kamu? Dari SMP 1, SMP 3. Oke, satu lagi yang ya SMP, ya kolaborasi antara SMP 1 dan SMP 3. Kita berbagi anak-anak ya. Bagaimana nanti Anda mensikapi dengan tata tertib waktu di SMP? Mungkin SMP Pak, kalau tidak pakai baju langsung dikeluarkan Pak. Oh ya bagus, tidak pakai baju kok ya. Oh Pak, saya ini di kantin baru saja berjalan langsung dihadang Pak. Oh bagus. Oh Pak, ini saya tidak masuk sekolah tanpa keterangan, langsung orang tua dipanggil. Oh bagus. Ayo kita berbagi yuk. Ya tadi dari SMP 1 ya dan SMP 3 untuk berbagi, bercerita. Ya, silakan. Ya, kita beri plus anak-anak. Kita beri plus. Tadi ada 2 anak yang sudah berani berpendapat. Ini adalah bagian dari apa? Bagian dari keberanian, kepercayaan pada diri sendiri. Dari 400 lebih siswa yang berani hanya 2 maju kok. Makanya anak ini termasuk percaya diri. Oke, itulah cerita dari teman Anda dari SMP 1 dan SMP 3 yang sudah bercerita tentang bagaimana waktu dia kelas 7 sampai kelas 9 di SMP-nya terkait dengan tata tertib dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Jelas? Jelas? Oke, sip. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan tentang konsekuensi dari pelanggaran itu apa? Konsekuensi dari pelanggaran mendapat yang namanya angka pelanggaran. Poin pelanggaran. Poin pelanggaran itu adalah nilai yang diberikan kalian tatkala Anda melanggar. Silakan dibuka APPS Anda dari pertama sampai terakhir. Berapa skornya? Berapa skor pelanggaran terlambat? Berapa skor tidak masuk pramuka? Berapa pelanggaran Anda tidak mengikuti pelajaran tanpa izin? Berapa pelanggaran Anda tidak pakai atribut? Berapa pelanggaran kalau atributnya tidak standar? Bagaimana pelanggaran kalau Anda pakai motor tidak pakai standar, tidak pakai spion double, ataupun pakai modif-modif yang tidak standar? Itu ada pelanggarannya semua. Bagaimana Anda berkelahi? Langsung. Bagaimana Anda membawa narkoba? Langsung. Langsung apa? Dikeluarkan. Dan seterusnya. Silakan dibaca berapa pelanggaran-pelanggaran itu sebagai angka pelanggaran. Kemudian di sebelahnya itu ada yang namanya prestasi. Prestasi adalah sebuah nilai yang diberikan Anda, penghargaan Anda yang bisa dipakai untuk mensubsidi pelanggaran, bisa mengurangi angka pelanggaran. Tadi sudah saya sampaikan, Anda sudah melanggar 90 kelas 11, tapi Anda punya prestasi tingkat nasional. Nasional berapa? Maka bisa dipakai untuk mengurangi pelanggaran yang sudah maksimal. Anda tidak jadi diserahkan pada orang tua. Gitu ya anak-anak ya. Jadi mari kita song-song, mari kita tatap masa depan di SMA Negeri 2 Pati dengan tatapan yang indah, yang terpercaya, yang optimis. Sehingga selama nanti Anda belajar di SMA Negeri 2 Pati selama 3 tahun, tentunya kalian akan mendapatkan ilmu, baik ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu agama tentunya, ataupun bidang-bidang karakter lain, atau yang Anda kenal dengan mungkin pengembangan-pengembangan diri yang bisa Anda update-kan waktu di SMP. Sehingga kalian nanti sampai kelas 12 bisa lulus di SMA Negeri 2 Pati dengan lulusan yang baik, husnul khotimah, nama baik, tidak menyandung masalah sedikit pun. Siap anak-anak? Siap? Siap? Oke, siap. Terima kasih anak-anak. Demikian materi yang saya sampaikan terkait dengan tata tertib. Tentunya ini tidak bermakna apa-apa. Tata tertib tidak punya makna apa-apa kalau Anda tidak mau melaksanakan, tidak mau mengindahkan, tidak mau bekerja sama, sehingga semua yang
sudah menjadi kesepakatan yang sudah ditandangani orang tua melalui tata tertib itu harus diikuti, dilaksanakan. Jangan sampai orang tua terbentur, dipanggil gara-gara Anda melanggar tata tertib. Itu ya. Cukup anak-anak? Jelas? Jelas ya? Jelas ya? Ya, oke, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini tata tertib dan APPS merupakan sebuah instrumen wajib yang ada di lembaga formal, di sekolah-sekolah yang harus diikuti bersama, yang harus ditaati bersama. Sehingga kalau tidak ada tata tertib, maka sekolah itu tidak punya arah, tidak punya jalan. Sehingga semuanya berkeliaran, melaksanakan sesuai dengan keinginan Anda sendiri tanpa ada batasan-batasan norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, kita hidupkan, kita semangatkan semandapat terpercaya sehingga kita semuanya menjadi bisa. Dan harapan kami, kita maju bersama dan kita hebat semua. Itu saja materi yang saya sampaikan. Kalau memang materi itu nanti ada yang betul-betul kurang jelas, bisa menghubungi kami lewat Japri ataupun bisa nelpon ke nomor yang sudah tertera tadi, sehingga nanti sesuatu itu betul-betul jelas, gamblang, sehingga Anda tidak ragu dan tidak terpeleset nanti dalam proses menjalankan tata tertib sekolah. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.